Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani jenazah berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat menutup seluruh tubuh si mayat. Namun kalau kemungkinan hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, dalam mengkafani mayat ini ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad Muslim dan Abu Daud dari Jabir. Yang kedua, pakailah kain kafan yang berwarna putih. Yang ketiga, kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. 5 lapis terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. Yang keempat, lulurlah dengan semacam cendana, yaitu wewangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat. Yang pertama, jangan mengkafani mayat secara berlebihan. Yang kedua, untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki, tidak boleh ditutup kepalanya, dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya, serta tidak boleh diberi wangi-wangian. Yang ketiga, bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan. Dan yang terakhir, biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat. Selanjutnya, alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Dan yang terakhir, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Adapun cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Yang pertama, guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm. Yang kedua, tali untuk mengikat sebanyak 8 helai, 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat lebar tali 5-7 cm. Yang ketiga, kain untuk cawat. Yang keempat, kain sorban atau kerudung. Yang kelima, sarung. Yang keenam, baju. Lalu di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk yang pertama, penutup wajah atau muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak 1 helai. Yang kedua, bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak 1 helai. Yang ketiga, bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai. Yang keempat, penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah. Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan. Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah sebagai berikut. Yang letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali adalah pertama bagian atas kepala, kedua bagian bawah dagu, ketiga bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, yang keempat bagian pantat, yang kelima bagian lutut, yang keenam bagian betis, yang ketujuh bagian bawah telapak kaki. B. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya, tidak tertumpuk sejajar, tapi tumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Yang C. Taburkan pada kain kafan itu kapur
bungkus barus yang sudah dihaluskan. D. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Yang E. Letakkan kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Yang F. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan, letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit. G. Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. H. Lalu meletakkan mayit membujur ke atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. I. Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang. J. Pasang cawat dan talikan pada bagian atas. K. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. I. Sedekapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Selanjutnya, adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah sebagai berikut. Yang M, tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan. Seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher dan wajah atau muka. Yang N, lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Yang O, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit. Yang P, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Yang Q, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit, selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung kaki bawah. R, kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari mengkafankan yaitu meletakkan tali yang kita ambil dari bagian dari kain kafan. Di sini ada 5 tali. Tali yang pertama itu diletakkan di ujung kepala. Tali yang kedua lalu di bagian dada. Tali yang ketiga itu di bagian perut. Tali yang keempat di bagian lutut dan yang terakhir itu di bagian ujung kaki. Nah, jika posisi mayit itu diletakkan mengarah ke kiblat, jika kiblatnya ada di sebelah kiri, maka kepalanya juga ada di sebelah kiri. Selanjutnya meletakkan kain kafan yang ukurannya lebih besar di ujung sebelah kanan. Dengan ukuran yang sama ditaruh di sisi bagian kiri. Lalu lapisan yang ketiga dari kain kafan kita letakkan di tengah di bagian badan dari mayit. Selanjutnya kita meletakkan selembar kain yang digunakan untuk menutup bagian kemaluan. Selanjutnya kita meletakkan kapas di sekitar kemaluan dan juga dada. Jadi posisi kapasnya adalah diratakan.